Pas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 11, iman adalah perkataan lisan dan perbuatan anggota badan. Salah. Ada yang mau ditanyakan? Nggak, tanyakan aja. Kenapa salah Ustadz? Nah kan gitu. Nah, ya kan nggak ada yakinan hati. Oke, sudah paham? Nah. Hmm. Hmm. Coba apa lagi? Sudah ya, betul? Yakin? Jadi ada hatinya. Baik. Selanjutnya, nomor 12. Orang yang sering melakukan hal-hal yang makruh disebut imannya tidak sempurna. Jawabannya salah. Bukan ngejebak, nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Baik. Mohon penjelasan Ustadz. Ya, karena apa? Kurang sempurna iman itu khusus untuk pelaku dosa. Selama dia nggak berbuat dosa tidak perlu. Jadi sempurnanya iman ada dua, ada sempurna wajib, sempurna yang mustahab. Jadi kalau cuma nggak makruh aja dia udah sempurna dalam batasan yang wajib. Oh, Jadi tapi belum artinya berdosa. ya. Jadi tidak dikatakan maka la yu'minu ahadukum itu untuk yang tidak sempurna iman kalian, itu untuk pelaku dosa. Enggak, yang makruh enggak diistilahkan kurang imannya. Enggak dikirakan kurang sempurna imannya, sudah sempurna imannya. Ya apa? Tapi tidak lebih sempurna. Dari yang sempurna sama lebih sempurna lagi gitu. Tidak kurang sempurna. Karena selama sudah memenuhi batasan yang wajib sudah sempurna. Ya, dan sempurna itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling sempurnanya, ada yang kesempurnanya tidak mencapai paling sempurnanya. Sempurna tapi enggak paling. Kurang itu khususnya apa? Yang enggak mencapai derajat yang wajib. Nah, itu baru dia kurang imannya, kurang sempurna. Ya. Ada enggak punya iman, ada enggak sempurna. Itu untuk yang kurang itu iman enggak punya sama sekali atau kurang imannya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya nomor 13. Iman bertambah semata karena ketakatan anggota badan. Ini hampir semua betul Ustadz. Ya, karena ada sematanya. Antum sudah mulai nyiri. Antum nggak mesti paham, tapi yang penting model soalnya. Pola soalnya. Baik, sudah jelas yang satu, aman ya? Rujuk ya, baik. Ada satu soalnya. Baik, selanjutnya nomor 14. Pokok keimanan setiap orang sama. Nah ini Ustadz. Menurut yang jawabannya salah ini salah pencet. Penjelasannya Ustadz. Betul. Pokok keimanan Ustadz. Pokok keimanan setiap orang sama. Salah. Kuncinya salah kan? Betul, salah Ustadz. Hah? Jawabannya salah. Kuncinya salah. Iya, kuncinya betul. salah. Ya. Ya. Jadi nggak beda. Jadi sejak awal pembenaran udah beda. Tingkat pembenaran itu beda antara satu dengan lain. Jadi ketika Abu Bakar mendengar tentang Isra Mi'raj, beda dengan para sahabat yang beriman tentang Mi'raj. Udah langsung beda aja pokok keimanan. Sama-sama beriman, informasi Mi'raj, tapi tingkatannya beda. Jadi maksudnya ini pokok keimanan itu level keimanan gitu ya? Iya, level keimanan. Oh, ya, kalau judulnya level keimanan sih bisa Ustaz ya. Kan kalimatnya pokok. Izin Perhatikan. Ustaz. Ini ya perhatikan. Ini Perhatikan. Ini kaitannya kemampuan berbahasa. Ya. Saya kan pokok keimanan Ahlussunnah wal Jamaah. Oh. Iya. Pokok keimanan setiap orang. Setiap orang. Ya. Sama. Jadi pokok keimanan apa? Pokok keimanan Ahlussunnah wal Jamaah sama. Nah, jadi pokok-pokok keimanannya sama apa saja, iman kepada waktu dan sebagainya. Baik Ustaz. Ini dari objek yang diimani. Iya Ustaz. Tapi ini apa? Pokok keimanan setiap individu beda lah. Baik Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz penjelasan Ustaz. Tadi nggak apa-apa, antum ada bahasa yang lebih bagus, kadar dasar ya.
karena kan maunya ke dasar ini. Kondisi dasar. Ya, Ustaz. Kondisi dasar keimanan. Ya. Ya Ustaz, paham kan? Paham kan? Pokok keimanan ya, jadi maksudnya. Kadar keimanan dasar. Jadi ketika orang beriman, Pak, nah pokoknya sama enggak? Kan dalam bahasa asul iman, Pak sawab itu Pak, disalahkan. Itu perkataan Pak Imam Tahawi dan disalahkan. Jadi enggak sama. Jadi kita harus pahami bahwa pokok keimanan setiap orang itu satu yang lainnya berbeda. Walaupun sama-sama beriman, tapi pokok keimanannya, kadar keimanan dasarnya Berbeda. itu berbeda. Asal yang membuat dia beriman itu berbeda, sejak awal pun berbeda. Ya, tidak sama kualitasnya. Baik Ya. Ustaz, terima kasih. Selanjutnya nomor 15. Tapi ini antum cuma salah paham bahasa aja kan tadi. Ya Ustaz. Ustaz terima kasih. Terus Kayak gini Ustadz, ini kan jelas. Iman dapat batal perkataan, perbuatan atau keyakinan. ya. Betul semua Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Nah. Betul semua? Terus. Salah pencet. Salah pencet, iya salah pencet. Ya. Baik, lanjut. Ya. Nomor 16. Istilah dosa besar dalam bahasa iman lebih sering digunakan untuk dosa yang tidak membatalkan keimanan. Benar. Ya. Ada yang mau bertanya? Dosa besar dalam bahasan iman didefinisikan untuk dosa yang tidak membatalkan keimanan. Sudah ya? Ya, jadi syirik nggak masuk di sini. Iya Ustaz. Ya, syirik, nifak, kufur, yang akbar nggak masuk dalam bahasan ahlul kabair, pelaku dosa besar. Ya, terus? Baik. 17. Pokok pembeda kadar keimanan satu sama lain adalah ketaatan batin. Iya. Baik. Hah? Ini apakah yang kalau dicontohkan yang disiksa tadi terus kemudian dia terpaksa menyebutkan tapi kadar keimanan di hatinya tetap beriman gitu ya Ustaz ya? Apakah begitu Ustaz? Ya Pak. Jadi pembeda kadar keimanan satu sama lain itu pokoknya letaknya di batin. Jadi yang paling membedakan. Maka kan ini ada dua orang. Sholat dengan gerakan yang sama persis. Bahkan semua kalau dilihat dari sisi perbuatan dohirnya sama persis. Tapi apa? Beda tingkat keimanannya. Mana yang membedakannya? Hati. Ya. Walaupun beda, ini pendosa. Ini pentaat dohirnya ya. Tapi ternyata lebih besar imannya yang mana? Pendosa. Itu yang ahlul bitaqah. Ahlul bitaqah itu timbangannya berat enggak? Karena apa? Pokok iman kan, syahadat itu kan pokoknya di mana? Di batin. Dia kan cuma punya syahadatain. Amal dohirnya kan dia nggak punya yang ini, yang selebih dari yang sahnya. Dosanya seabrek, tapi ternyata bobot imannya besar, sampai bisa mengalahkan apa? Timbangan dosa-dosanya. Itu yang mana yang membedakannya? Hatinya. Abu Bakar, secara jumlah hidup yang belum ada, amalia yang belum lakukan, ya perbedaannya kan ya bisa diukur lah, bisa diperkirakan perbedaan secara dohir. Tapi kenapa timbangan amalnya nggak, timbangan imannya nggak bisa dilampaui oleh bahkan semua umat digabung jadi satu? Abu Bakar lebih tinggi. Kenapa? Bima waqara fil qalb, dengan sesuatu yang menancap dalam hati. Ya, maka beda antara apa? Antara orang yang sholat dengan yang paham asma wa sifat dengan orang sholat nggak paham asma wa sifat, beda nilainya. Orang yang sholat dengan yakin akan melihat Allah dengan orang sholat dengan Allah nggak bisa dilihat, beda. Nilainya beda. Kadar keimanannya beda. Jadi pokoknya ada yang dalam Batin. hati. Maka perhatikan. Jadi perbanyak informasi yang dibenarkan oleh hati kita dan dirindukan atau ditakutkan tadi yang apa? 6 hal itu yang pokoknya tadi. Jadi beriman, memahami apa adanya, kemudian apa? Merindukan atau mengkhawatirkan. Nah, baru kemudian mengamalkan untuk menuju atau meninggalkan, berbuat atau meninggalkan. Ya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Ustadz. Nomor 18, Bapak-bapak. Ahli sunnah menyebut orang beriman yang berbuat dosa besar
dia adalah orang fasik yang kurang iman. Jawabannya betul? Ada yang perlu ditanyakan? Baik. Ya, dan jelas nanti akan berarti ya. dibahas ya. Dari kalimat belas. Kalau mau alif ada. Baik. Nomor 19. Orang beriman yang berbuat dosa besar dan tidak bertobat pasti masuk neraka meskipun tidak abadi. Baik, ada yang ragu-ragu? Karena kata pastinya Ustadz, betul? Iya. Ya. Itu pembedanya. Baik. Itu penjebaknya kalau antum bilang penjebak. Tapi enggak, ini bukan Tadi menjebak. Ini Pak Akas tes, getun tadi Pak Akas ini getun. bukan menjebak, ini tes Coba dibaca akidah. ulang ya. Ini Baik. bukan menjebak, ini tes akidah. Iya, Ustaz. Memang pasti ya Ustaz, bukan meskipunnya Ustaz ya. Hah? Kata pastinya ya, bukan meskipunnya ya. Iya. Ya, baik, Jadi, Ya. Karena di ujung tempatnya tadi. Baik, lanjut nomor 20 terakhir untuk bab iman. Pelaku dosa besar dinafikan darinya iman. Benar. Yang salah lebih banyak. Ada yang perlu ditanyakan? Pelaku dosa besar dinafikan darinya iman. iya, dinafikan. Dan dinafikan ada dua model. Dinafikan apa? Pokok keimanan, artinya nggak punya iman sama sekali, atau dinafikan kesempurnaan Imannya. iman. Iya. Iya. Enggak. Oh, ki paham ora? Oh, tapi so iya oh. Tapi ora. Hah? Ya dihilangkan kesempurnaannya. Ya. Apanya? Enggak. Memang sengaja. Jangan sampai marah loh. Jadi perhatikan. Antum Ustaz. benar. Ketika teman pelaku dosa besar dinafikan darinya imannya. Antum jawabannya salah. Nggih. Karena maksudnya apa? Antum apa? Secara Secara sempurna. total. Antum benar pahamnya. Pahamnya Ya. betul. Tapi apa? Kurang tafsil. Nah, Nah, mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Nggak usah lah, udah lah, udah. ya kurang lagi. Ya, Nggak Ustaz, jasa kalah. ya kita bahas ya. Baik, dibahas, monggo Ustaz. Ya. Bismillah, kita bahas ke kalamu alif langsung karena nanti akan menjawab semua soal yang ada. Ya. Insya Allah. Kita ke kalamu alif halaman berapa? Halaman 215 ya. Perhatikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Udah nyala ya? Cek. Ini aja Ustaz. Ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam babul iman, bab terkait dengan iman, beliau mengatakan, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah anna ad-dina wal imana qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wal lisani wa mul qalbi wal lisani wal jawari. Dan di antara pokok-pokok keimanan Ahlussunnah wal Jamaah, cara beragama Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman, meyakini bahwa agama, iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan terdiri dari perkataan hati dan perkataan lisan. Perbuatan terdiri dari perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Ya. Nah, ini yang disebut apa? Komponen penyusun iman. Bahwa komponen penyusun iman itu terbagi dua terlebih dahulu. Yaitu perkataan dan perbuatan. Masing-masingnya terbagi dua dan terbagi tiga. Perkataan terbagi dua yaitu perkataan hati dan perkataan lisan. Perbuatan terbagi menjadi tiga. Perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Nah, terkadang kelima perincian ini dicukupkan dengan tiga saja. Bahwa iman tersusun dari keyakinan hati, perkataan lisan, dan perbuatan anggota badan. Ya, ini yang lebih populer. Artinya di telinga awam kaum muslimin. Jadi yang populer di awamnya dan para alimnya, i'tiqadun bil jinan, qaulun bil lisan, wa amalun bil
arkan. Ya, keyakinan hati, ucapan dengan lisan dan perbuatan anggota badan. Ketika dibagi tiga ini, maka yang pertama i'tiqadul bil qalbi mencakup apa? Mencakup perkataan dan perbuatan hati. Perkataan lisan, itu sudah ya, perkataannya saja. Dan perbuatan anggota badan mencakup perbuatan di lisan dan perbuatan di anggota badan. Ya, ucapan lisan atau ucapan lisan mencakup ucapan dalam arti sebagai pembenaran yang ada dalam hatinya dan juga pelaksanaan mengamalkan dengan lisan apa yang diyakini oleh hatinya. Perbuatan anggota badan. Ya. Jadi ketemunya berapa? Sama. Ya, ketemunya 5 dan diringkas ketemunya 2. Qaulul qalbi dan qaulun dan amal. Nah, sekarang saya jelaskan tentang perincian dari 5 ini. Contoh-contohnya, ya. Atau kriterianya atau kemudian batasannya. Bahwa qaulul qalbi pada qaulun ada 2. Qaulul qalbi. Qaulul qalbi tasdik, pembenaran. Ya, sebelum ke sini, jadi ini qaulu amal terkait apa? Terkait dengan apa yang menjadi kaitannya dengan agama, kaitan iman, yaitu apa? Semua yang terkait dengan wahyu, Alkitab atau sunnah. Alkitab atau sunnah, isi dari Alkitab atau sunnah, bagaimana sikap kita terkait dengan qaul dan amalnya. Qaul dan amal sebagai sikap kepada apa? Wahyu, informasi yang bersumber dari wahyu atau perintah larangan yang dari wahyu. Ya, bagaimana iman kita untuk dengan beriman kepada wahyu, beriman kepada agama, beriman kepada din, yang din itu sumbernya adalah wahyu, Alkitab dan as-sunnah. Bagaimana? Maka qaulun itu apa tadi? Qaulul qalbi itu tasdik, membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan semua informasi yang ada dari wahyu. Kalau itu berita saja, ya membenarkannya itu benar. Kalau itu ada perintah, itu membenarkan, itu perintahnya dari Allah. Perintahnya itu Rasulullah memerintahkan demikian. Membenarkan Allah memerintahkan, membenarkan Allah melarang. Membenarkan Allah, membenarkan Rasulullah memerintah, dan membenarkan Rasulullah melarang. Jadi dibenarkan, kalau itu perintah dan larangan dibenarkan. Allah dan Rasulullah memerintahkan. Kalau itu informasi saja berita, berarti membenarkan isi beritanya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu benar. Itu qaulun qalbi, tasdik dalam hati. Ya. Nah, tasdik dalam hati ini punya pengaruh. Kalau dia beriman, pasti ada apa? Amalul qalbi. Amalul qalbi. Nah, amalul qalbinya apa tadi? Ya, di antaranya apa? Niat. Ya, ikhlas, khauf, roja dan sebagainya yang merupakan gerakan hati, aktivitas hati karena apa? Membenarkan informasi. Membenarkan wahyu. Maka adanya dapat informasi banyak tentang Allah Ta'ala, ada pengagungan kepada Allah dalam hati, ada kecintaan kepada Allah dalam hati, ada rasa takut kepada Allah, ada bersandar kepada Allah dan lain sebagainya. Itu amalan hati. Mendengar informasi neraka, setelah dibenarkan apa? Ada rasa takut dalam hati, takut dari neraka, dan demikian juga menghasilkan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Betapa Allah sangat agungnya, zat yang maha berbuat apa saja yang dia kenal dan sebagainya, sesuai dengan apa yang dia kenal tentang Allah Ta'ala dengan penciptaan neraka tadi. Jadi tadi aktivitas hati yang dipengaruhi oleh apa? Oleh pembenaran hati yang tersimpan dalam hati. Karena setiap pembenaran baru dikatakan iman kalau pembenaran itu menghasilkan apa? Aktivitas. Nah, nanti tinggal kadarnya. Berbeda-beda seorang dengan yang lainnya. Kemudian apakah ada di sana yang kemudian itu wajib atau kemudian sunnah dari aktivitas hati,
maka itu pembahasan lebih jauh. Tapi intinya ada gerakan hati, ada aktivitas hati. Dan itu pasti kalau orang beriman pasti ada aktivitasnya. Maka kalau kemudian seseorang membenarkan dan gak ada aktivitasnya hati, itu orang kafir. Maka Fir'aun membenarkan itu tidak. Informasi Musa dibenarkan, tapi gak ada, gak ngaruh. Gak melahirkan aktivitas merindukan, takut dan sebagainya, gak ngaruh. Demikian juga orang kafir yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka setiap informasinya mereka enggak. Mukjizat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala mau enggak mau membuat mereka apa? Membenarkan itu benar, tapi enggak menghasilkan apa? Perbuatan hati. Rasa takut dan rasa harap, cinta dan sebagainya. Enggak. Walaupun mereka enggak bisa, mereka terpaksa membenarkan karena enggak punya alasan untuk mendustakan. Ya. Kemudian itu perbuatan hati. Kemudian sekarang apa? Yang sekarang apa? Oh, tadi salah ngurut ya. Setelah qaulul qalbi mestinya apa? Qaulul lisan. Saya ulangi lagi dulu. Ya. Qaulul qalbi sudah. Sekarang tasdik. Qaulul lisan. Qaulul lisan apa? Sama antara yang diucapkan oleh lisannya dengan yang diyakini oleh hatinya. Diwakili dengan apa? Syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Itu kalimat singkat untuk membuktikan kalau apa? Dia beriman. Lisannya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu ucapan lisan. Mewakili apa? Mewakili ucapan lisan yang lainnya. Itu global. Kalau dituntut kepadanya, maka ditanya di mana Allah, dia menjawab di atas langit, sesuai dengan apa yang diyakini. Karena ada informasi apa? Amin tu mafis sama. Hatinya benarkan, maka bertanya di mana Allah? Allah di atas langit. Sebagai persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Rinciannya begitu. Kalau tanya apakah neraka ada? Ada. Surga ada? Ada. Ya. Sesuai dengan apa? Jadi apa yang diyakini oleh hatinya, kalau diucapkan dengan lisannya dan ada tuntutan untuk dia mengucapkannya, ucapkan. Kalau ada tuntutan tafsir, kalau enggak ada, cukup dia apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Kalau suatu saat dituntut kepadanya untuk menyampaikan secara lisannya apa yang menjadi keyakinannya, dia sampaikan sesuai dengan keyakinannya. Apa menurutmu tentang Al-Quran? Apakah dia makhluk atau dia bukan makhluk? Maka dia jawab bukan makhluk. Karena keyakinannya. Kalau dia menjawab itu makhluk, berarti kalau itu tersimpan di keyakinannya, kalau dia menjawab makhluk, karena di hatinya meyakini Al-Quran makhluk, berarti dia mendustakan Al-Quran, tidak membenarkan. Karena hati yang enggak membenarkan, berkonsekuensi apa? Lisannya pun tidak membenarkan. Kalau hatinya membenarkan dan lisannya sesuai dengan hatinya, maka akan sama. Dia mengucapkan dengan sama apa yang diyakini oleh hatinya. Itu qaulul lisan. Dan itu dirinci ketika tuntutan perincian datang. Ketika tuntutan perincian enggak datang, maka cukup dengan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sudah cukup. Maka kalau ada orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka langsung kita cap dia seorang muslim. Ya, dia muslim. Udah langsung. Ya. Karena dengan asumsi apa yang di hatinya itu juga yang diucapkan lisannya, dan dia akan konsekuen dengan apa yang dia ucapkan. Nah, gampang nanti apakah kemudian dia akan menunjukkan bahwa dia nggak selaras, nggak sinkron antara ucapannya. Dilihat tinggal perbuatannya atau ucapan-ucapan rincian yang lainnya. Ya, akan dilihat nanti ketika kita bahas ketika hilangnya iman.
Kemudian itu tadi qaulul lisan. Sekarang amal. Amal ada 3. Amalul qalbi tadi sudah saya jelaskan ya. Amalul qalbi sudah saya jelaskan. Gerakan hati yang terkait dengan yang merupakan dampak dari pembenaran. Maka ada niat, ada ikhlas, ada kemudian cinta, takut, berharap, tawakal, husnudon, dan lain sebagainya. Dari amalan hati. Kemudian amalul lisan berarti apa? Berupa menjalankan perintah atau larangan yang terkait dengan lisan. Maka misalnya dzikir, qiraatul Quran dan sebagainya. Dari aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah yang menggunakan lisan, aktivitas. Jadi ada kalau apa tadi? Dia mengucapkan sesuai dengan yang dia gini. Tapi kalau amal menggunakan lisannya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan yang terkait dengan lisan. Maka qiraatul Quran, iqra'u matayassarul Quran, maka diucapkan mangkan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, maka dia ngomong yang baik. Itu perbuatan lisan. Ada qiraatul Quran, ada kalimat thayyibah, dzikir dan sebagainya. Itu qaulul amalul lisan. Amal jawarih lebih mudah lagi. Amal jawarih semua aktivitas badan seperti sholat, zakat, haji, umroh dan lain sebagainya. Itu amalan badan. Ya, yaitu gerakan anggota badan yang digerakkan akibat apa tadi? Keyakinan, pembenaran. Qaulul qalbi dan amalul qalbi menghasilkan apa? Tadi gerakan anggota badan, landasannya dalam hati. Karena tadi pengaruh dari informasi wahyu. Pengaruh dari wahyu kemudian memunculkan aktivitas perbuatan anggota badan. Nah, perlu diingat, perlu diperhatikan bahwa afal jadi amal itu ada 2 ya. Amal ada 2. Amal fi'li dan amal tarki. Amal fi'li dan ada amal tarki. Amal dalam bentuk mengerjakan dan ada amal dalam bentuk meninggalkan. Jadi amal ada 2. Ada amal dalam bentuk mewujudkan, mengerjakannya, dan ada amal dalam bentuk meninggalkan. Maka kalau kita mendengar sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maka orang yang berbicara yang baik-baik, maka dia mengamalkan amal apa namanya? Fi'li. Amal lisan, dia lisannya berbuat yang mewujudkan yang fi'il. Af'alul lisan. Amalul lisan dia fi'il lisan. Adapun kemudian orang diam dari ghibah, itu amal tarki. Dia diam dari ghibah, diam dari namimah. Ya. Dan diam dari melaknat dan sebagainya. Diam dari hal yang jelek, yang buruk. Itu dia melaksanakan perintah enggak tadi? Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka amalan ada 2. Amalan bergerak mewujudkan dan amalan menahan diri. Ya. Maka seseorang melaksanakan perintah itu apa? Amalan fi'li. Meninggalkan larangan amalan tarki. Dan dua-duanya merupakan amalan anggota badan. Maka kalau puasa itu masuk amalan fi'li atau tarki? Puasa. Tarki, kenapa? Meninggalkan makan dan antum gak beraktivitas. Antum meninggalkan makan dan minum dan jima. Ya. Adapun sahur kan bukan puasa. Ya. Berbuka kan bukan puasa. Puasanya adalah apa?
Nah, ada yang diperbuat di dalam puasa secara fi'li, nggak ada, semuanya bentuk tarki, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan karena imsak. Kan puasa kan al-imsak, menahan diri. Nggak berbuat puasa itu. Ya, nggak berbuat. Ya. Nah, demikian juga tadi, apa namanya? Jadi maka di dalam qaul ada tadi. Di dalam setiap setiap amal itu ada amal fi'li, ada amal tarki. Hati untuk kemudian membenci Rasulullah itu sesuatu yang diwujudkan atau kemudian ditahan. Membenci Rasulullah itu sesuatu yang harus diwujudkan atau mesti ditahan? Tahan. Jadi hati nggak boleh ada amalan berupa tali itu harus ditinggalkan. Hati nggak boleh diwujudkan, nggak boleh diwujudkan. Jadi sesuatu yang merupakan larangan hati, maka kalau hati patuh namanya apa? Hati mengamalkan amalan yang yang ditahan oleh hati, nggak boleh. Marah, murka kepada takdir, itu apa? Tarki, meninggalkan murka, meninggalkan suudzon kepada Allah, meninggalkan suudzon kepada kaum muslimin. Itu setelah tinggalkan, tapi husnudzon ya kepada kaum muslimin itu apa? Harus diwujudkan fi'li ya. Supaya kita paham tentang cakupan iman yang sedemikian luas. Dan secara kondisi itu lebih banyak yang kita kerjakan atau kita tinggalkan. Nah, kalau kemudian dirinci secara jumlah itu lebih banyak yang kita kerjakan atau kita yang bentuk fi'li atau tarki lebih banyak ya, karena lebih mudah. Semua orang mampu atau tadi mampu, semua orang mampu, dan yang fi'li sedikit ya, yang bentuknya fi'li itu sedikit ya, tidak sebanyak yang harus tidak sebanyak yang harus ditinggalkan. Jadi sangat sedikitnya yang kita dituntut untuk berbuat. Karena dituntut berbuat tidak setiap orang mampu. Itu pun nanti kalau pada tuntutan kita nggak mampu juga nggak apa-apa. Tetap ya dikerjakan semampunya. Nggak harus kemudian mewujudkan kalau nggak punya kemampuan. Tapi kalau tarki itu ya nggak boleh kemudian kita mengatakan nggak mampu. Jadi harusnya mampu. Kalau nggak mampu berarti salah. Ya, itu cakupan dari itu sebenarnya komponen iman ya. Supaya kita ingat. Jadi ketika kemudian kita nggak ghibah itu bagian dari keimanan. Dalam bentuk apa? Tarki. Ya. Ketika kita nggak suudzon kepada saudara kita itu. Ya. Ketika kita nggak minum khamar, ya, padahal kita bisa melakukannya, kita itu bagian dari amal. Kita mengamalkan larangan Allah. Mengamalkan larangan dengan patuh, mentaati larangan. Mentaati kalau dilarang berarti nggak berbuat. Ya, dengan meninggalkan itu kepatuhan. Maka niatkan dalam setiap yang kita tinggalkanlah karena Allah. Dapat pahala kan? Larangan ada dua, ada yang haram, ada yang makruh. Maka apa itu haram? Atau haram? Ma yusabu tarikuhu wala ma yusabu tariku wa yasakul iqab fa'ilu. Sesuatu yang mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya karena Allah dan mendapatkan layak dapat dosa, dapat hukuman bagi yang mengerjakannya. Makruh apa itu makruh? Ma yusabu tariku wala yu'aqabu fa'ilu. Orang yang mendapatkan pahala dengan meninggalkannya dan nggak dapat dosa dengan nggak dihukum kalau dia mengerjakan, nggak ada hukuman dari total kalau dia mengerjakannya. Jadi supaya dalam setiap apa yang kita tinggalkan dapat pahala.
Karena dibangun dengan niat yang benar. Yang pokoknya telah di dalam hati. Sehingga setiap diamnya kita itu diam yang berpahala. Iya makanya. Iya. Jadi begitu kita minum khamar kena dosa, meninggalkan. Ya itu akan lebih ketika apa? Ketika ada dorongan. Dan kalau kemudian seorang mukmin dorongannya apa dia sudah dia nggak ada, dia nggak punya sepanjang hidupnya dia bertekad untuk tidak minum khamar. Jadi ya walaupun ada gangguan kesempatan dia enggak sama sekali karena sudah punya prinsip nggak akan minum khamar dia. Bismillah dia nggak akan minum khamar. Maka orang beriman itu luar biasanya. Dengan sebab imannya itu, maka dia dapat catatan apa? Amal yang sangat besar. Kalau kemudian semuanya yang dia kerjakan atau dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka upayakan kita tahu hal-hal yang dilarang, lalu bertekad untuk tidak apa? Mengerjakannya sepanjang hidup kita, supaya apa? Meninggalkannya kita itu adalah berpahala. Karena mengapa nggak kerjakan kamu? Sudah sejak awal sudah bertekad nggak akan mengerjakannya. Sehingga setiap ada gangguan enggak, ya udah bertekad. Ada gangguan enggak, maka terus kan. Akan itu kan diuji, tekadnya akan diuji. Dalam kondisi tertentu akan diuji. Apakah tekadnya kuat atau tidak? Nah, kalau kemudian kuat ya dia enggak. Maka itu maka luar biasa. Sehingga sesungguhnya konsep untuk mendapatkan pahala itu mudah dan banyak jalan, banyak jalan. Nggak harus capek ternyata, bener? Nggak harus capek, nggak harus keluar tenaga, nggak keluar biaya untuk dapat pahala. Nggak harus, sedikit. Jadi sedikit jumlah amalan yang harus menggunakan tenaga untuk meraih pahala yang dengan tenaga dan biaya itu jumlahnya sedikit. Sehingga itu rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas kepada para hambanya. Ya, yang beriman. Ya. Yang beriman. Dengan memahami konsep iman yang benar. Ya. Selanjutnya, setelah kita pahami konsep penyusun iman, terkait dengan penyusun iman, sekarang sifatul iman. Ya, poin yang kedua sifatul iman, karakteristik iman. Tadi komponen penyusun iman. Sekarang karakteristik iman. Apa boleh sampaikan? Wa annal imana yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Wa iman itu memiliki karakter bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, maka tadi ketika kemudian seseorang mendapatkan informasi dan dia punya prinsip dalam hatinya, apapun informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya akan dia benarkan. Dan setiap dapat informasi ada tadi pergerakan hati. Ya. Maka dengan semakin bertambah informasi dan semakin bertambah pergerakan hati, setiap ada informasi baru, ada pergerakan hati baru. Walaupun jenisnya sama-sama jenis takut, sama-sama jenis rindu, tapi kan dulu takut akan hal A. Ada informasi tentang B, takut tentang hal B. Itu masing-masing apa? Bertambah keimanan dengan sebab apa? Ketaatan hati. Kemudian ada pertambahan iman dengan sebab ketaatan apa? Lisan. Ada pertambahan iman dengan sebab ketaatan apa? Anggota badan. Yang terdiri dari disebabkan karena apa? Ketaatan dari si membenarkan, ketaatan dari si amalan hati, dan ketaatan dari siapa? Amalan dohir. Itu terus bertambah. Apabila dia memunculkan ketaatan pada setiap rinciannya. Setiap datang rincian, informasi, rincian perintah, rincian larangan, maka dia taat.
Maka sesuai dengan satuan-satuan pertambahan, bertambahlah iman. Kemudian wayang kusubil ma'asiyah, dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Nah, maksiat itu terbagi menjadi dua ya. Ada maksiat yang mutlaqah dan ada mutlaqul maksiat. Sebagaimana ketaatan juga ada ketaatan yang mutlaqah dan mutlaqut ta'at. Ketaatan yang sempurna dan ketaatan yang penting punya pokok ketaatan, artinya tidak sempurna. Dan ada maksiat yang seutuhnya dan ada sekedar maksiat. Maka seseorang untuk bisa mendapatkan pertambahan ketaatan, dia harus punya pokok ketaatan. Pokok ketaatan tadi, hatinya apa? Membenarkan, ada pembenaran dalam hati. Kemudian ada amalan yang muncul secara batin maupun secara dohir, dalam batas yang minimal. Berarti ada pokok ketaatan. Kemudian kemaksiatan tadi ada yang mutlak, yang totalitas. Apa itu? Kemaksiatan yang membatalkan iman, tidak mengurangi tapi membatalkan iman. Itu seperti maksiatnya Fir'aun. Fa'asau Fir'aun Rasul, maka Fir'aun bermaksiat kepada Rasulnya. Dan sudah kita bahas di salah satu usul dahulu. Ini kemaksiatan yang totalitas, yang akan berdampak hilangnya iman. Dan ada maksiat yang sekedar mengurangi keimanan, mutlaqul maksiyah, atau semata-mata maksiat. Maka ini mengurangi keimanan. Dan kembali, sebagaimana ketaatan juga ada dalam hati dan lesan serta perbuatan anggota badan, demikian juga kemaksiatan ada dalam hati, lesan dan perbuatan anggota badan. Tadi ada ketaatan yang terkait dengan diwujudkan dan ada ketaatan yang terkait dengan ditinggalkan. Demikian juga kemaksiatan. Ada kemaksiatan yang dalam bentuk dikerjakan dan ada kemaksiatan yang dalam bentuk apa? Ditinggalkan. Orang tidak berpuasa maksiat sudah. Nah, orang tidak zakat maksiat sudah maksiat. Maksiat karena tidak mengerjakan. Orang berzina maksiat. Maksiat karena apa? Mengerjakan. Ya, maksiat karena mengerjakan. Ada maksiat karena enggak mengerjakan. Ya. Kemudian tadi sudah, ini karakteristik iman pada diri seseorang. Karena taat dan maksiat kan hamba. Adapun iman sendiri dat iman kan enggak kemudian taat atau durhaka. Yang taat dan durhaka itu hamba. Maka yang bertambah atau berkurang iman pada seorang hamba. Jadi si A bertambah imannya karena ketaatan dan si B berkurang imannya karena kemaksiatan. Kadang A juga berkurang imannya karena kemaksiatan, kadang B bertambah keimanannya karena ketaatan. Ya, itu karakteristik iman. Nah, kalau kemudian kita mengetahui karakteristik iman itu pada diri seorang hamba, pada diri kita, maka bagaimana supaya supaya kita imannya bertambah dan tidak berkurang. Maka inilah yang tadi sampaikan, bahwa istilah berkurangnya iman karena kemaksiatan. Tidak ada istilah berkurangnya iman karena apa? Hanya meninggalkan hal-hal yang apa? Yang sunnah atau mengerjakan yang makruh. Karena yang makruh tidak dianggap sebagai maksiat. Hanya apa? Dianggap tidak mengerjakan atau mengerjakan sesuatu yang apa? Yang sebaiknya ditinggalkan. Yang sebaiknya ditinggalkan.
Beda dengan maksiat, itu karena mengerjakan apa? Sesuatu yang harus ditinggalkan atau meninggalkan sesuatu yang wajib dikerjakan. Itu maksiat. Ya, perhatikan. Maka kita sudah dapat informasi dari sini bahwa keimanan kita bisa bertambah dan berkurang, dan tahu juga apa sebab bertambah dan sebab berkurang. Maka setelah kita itu berarti kita punya tekad untuk iman bertambah dan tidak berkurang. Kalau kemudian ditakdirkan berkurang, maka ditutup bagaimana caranya apa? Kembali. Hilang kekurangan tersebut dengan bertaubat. Ya, dengan bertobat. Maka kembali akan hilang. Kekurangan iman akan hilang dengan taubat. Akan kembali sempurna dengan taubat atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Nah, beliau ini di dalam menjelaskan iman ini tidak secara langsung menjelaskan tentang perbedaan kadar keimanan pada ahlinya. Walaupun nanti ketika bicara sahabat berarti itu adalah satuan. Ada bahasan yang terkait bahwa ternyata orang beriman tidak apa? Levelnya tidak mesti sama. Maka bahasan yang ketiga yang belum tidak cantumkan di sini, yang sesungguhnya secara implisit sudah termasuk dalam bertambah dan berkurang, bahwa ahlul iman itu tafadul. Ya, ini bahasan yang ketiga yang belum tidak cantumkan, saya tambahkan bahwa ahlul iman itu tafadul fil iman. Pemilik iman itu berbeda-beda kadar kualitas keimanan. Ada yang memiliki keimanan sempurna, bahkan lebih sempurna lagi. Ada yang memiliki keimanan yang kurang dari kadar kesempurnaan. Jadi tafadul, ada perbedaan kadar keimanan. Ada yang sempurna dan ada yang kurang sempurna. Nah, siapa yang memiliki kesempurnaan iman kalau kemudian dia sudah menunaikan wajibatul iman, kewajiban-kewajiban iman, baik secara hati, lisan maupun anggota badan sudah ditunaikan. Dalam bentuk apa? Mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram di dalam hatinya, di lisannya, dan di perbuatan anggota badannya. Maka itu sempurna iman padanya. Selebihnya dari itu, maka apa? Itu apa? Kesempurnaan yang lebih. Kesempurnaan yang plus, atau yang dikenal dengan kesempurnaan yang mustahab. Dengan menambah berbagai macam aktivitas yang tidak wajib. Tidak wajib bagi hatinya, tidak wajib bagi lisannya, tidak wajib bagi apa? Badannya. Atau bukan haram diwujud, haram oleh hatinya, haram oleh lisannya, dan haram oleh anggota badannya. Dia ada dalam hati. Memang itu bukan hal yang bagus, tapi nggak haram. Ada hal yang lisan dia omongkan, itu bukan yang hal bagus, tapi nggak haram. Ada dalam perbuatan badan bukan yang bagus, tapi bukan yang haram. Dia tinggalkan karena Allah Ta'ala. Maka itu apa? Semakin menambah kesempurnaan iman. Bukan menyempurnakan iman, karena sudah sempurna dia. Menambah kesempurnaannya. Ya. Nah, kemudian siapa yang kurang imannya? Setiap orang yang ada kemaksiatan. Nah, maka kadar kekurangan imannya tergantung seberapa besar kemaksiatan yang dimiliki oleh hatinya atau lisannya atau oleh anggota badannya. Sehingga karena setiap orang itu berbeda-beda kadar hatinya, kadar lisannya, dan kadar perbuatan anggota badannya, maka apa? Akan terjadi perbedaan apa? Kadar keimanan pada setiap individu. Ada yang perbedaannya bena sama wal ard. Ya, keimanannya beda.
kayak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu nggak bisa dibandingkan. Semua kita digabung jadi satu, diukur dengan keimanan Abu Bakar, lebih besar siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Itu poin yang ketiga dari bahasan iman. Yaitu dari komponen penyusun iman, kemudian si karakteristik iman dan kondisi ahlul iman. Jelas ini? Tiga ini jelas? Nah, maka bahasan yang berikutnya adalah tadi hal-hal yang terkait dengan tiga tadi. Khususnya sekarang orang yang tidak memenuhi komponen iman atau tidak menyempurnakan komponen iman. Itu dibahas. Mengapa ini dibahas? Mengapa tadi tentang tiga hal dibahas? Untuk membedakan, karena adanya aliran sesat di sana. Maka perlu dibahas. Penting untuk dibahas. Dan aslinya setiap orang itu harus punya keyakinan seperti itu. Lebih-lebih ketika apa? Ada penyimpangan. Sangat rawan orang menyimpang. Maka dibahas. Pahami baik-baik tentang hal iman. Ada komponen penyusunnya, kemudian sifatnya dan kondisi ahlinya. Pemilik iman. Berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian wahum ma'adhalika, kata beliau, la yukafiruna ahlal kiblati bimutlaqil ma'asi wal kabair. Meskipun demikian, mereka Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mengkafirkan, menyatakan keluar dari Islam. Ahlul kiblat itu maksudnya orang muslim. Yang ciri yang paling menonjolnya orang Islam adalah sholat. Maka disebut ahlul kiblat. Karena itu menjadi ciri yang paling ketok. Karena ucapan kan kita enggak setiap waktu mendengar orang mengucapkan syahadatin. Tapi sholat gampang. Lihat aja apa. 5 waktu sholat. Ada enggak dia apa? Sholat. Ada enggak? Dalam sehari itu mudah diketahui orang itu. Ada enggak dia sholat? Atau bisa tanyakan, dia sholat enggak? Oh iya, saya lihat dia sholat. Al-Qiblat dia. Ya. Nah sekarang kalau ada orang yang secara zahir sudah kita tahu dia muslim, tetapi ternyata dia apa? Dia berbuat maksiat, semata-mata maksiat, mutlaqul maksiyah, ya. Bukan al maksiyah al mutlaqah ya. Ya, ledaknya apa? Bimutlaqil ma'asi wal kabair, dengan semata-mata ada maksiat dan dosa besar. Mutlaqul maksiatnya kemaksiatan yang bukan mutlaqah, yang tidak totalitas. Jadi contohnya apa ya? Seperti berzina, minum khamar, mencuri dan sebagainya. Bukan kemaksiatan yang namanya pembatal iman. Kalau maksiat pembatal iman namanya mutlak al-maksiat al-mutlaq, kalau maksiat yang seutuhnya. Seperti maksiatnya Fir'aun itu maksiat seutuhnya. Maksiatnya Abu Lahab dan sebagainya maksiat seutuhnya. Ya, karena betul-betul durhaka kepada utusan Allah dari asalnya. Itu apa? Dari apa? Tidak membenarkan. Dan juga sebab yang lainnya. Karena nawaqidul iman kembalinya ada takdzib, kan? Ada syak, ada juhud. Ya. Dan mungkin Pak, ya setelah ini kita bisa belajar kitab Al-Wajibat ya, yang di sana ada bahasan apa tentang tadi nifak, kufur, kemudian syirik, bagian-bagiannya. Ya. Jadi bukan semata-mata terjadi maksiat atau semata-mata terjadi dosa besar. Maka ada mutlaqul kabair. Artinya kabair itu ada dua, ada kabirah mutlaqah dan ada mutlaqul kabirah. Ada kabirah dosa besar yang seutuhnya, itu berarti dosa besar yang apa? Mengeluarkan dari Islam. Dan ada semata-mata dosa besar, itu dosa-dosa besar tapi apa? Tidak mengeluarkan pelakunya dari
Islam, seperti mencuri, minum khamar, berzina dan sejenisnya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu tidaklah mengkafirkan ahlul kiblat tadi hanya gara-gara apa? Dia melakukan satuan-satuan dari maksiat atau dosa besar. Dan ingat, dosa besar dalam bahasan iman adalah apa? Yang bukan nawakidul iman, bukan nawakidul Islam. Ketika dikatakan ahlul kabair. Sebab kalau sudah dosa besar yang dia bukan ahlul kabair tapi ahlul kufri. Ahlul syirik. Namanya bukan ahlul kiblat lagi, tapi ahlul syirik atau murtadin. Nah, murtadin enggak apa? Karena enggak punya iman, enggak dibahas dalam masalah imannya berkurang atau bertambah. Dia enggak punya iman. Pertambahan dan pengurangan iman untuk yang punya iman. Yang sudah tidak punya iman sudah. Dan dia tidak disilakan sebagai ahli maksiat. Tidak dikasih istilahnya ahlul kabair. Dia apa? Murtad atau orang kafir. Maka orang kafir enggak dibahas apa? Dia maksiatnya kurang. Atau imannya kurang tapi enggak punya iman. Tidak dikatakan ahlul maksiat tapi ahlul kufri atau ahlul syirik. Orang kafir, orang musyrik. Enggak dikatakan orang mukmin yang kurang imannya enggak. Atau ahli maksiat enggak. Secara pengistilahan enggak begitu. Walaupun mereka ahlul maksiat atau bukan? Iya. Mereka ahlul maksiat, mereka ahlul kabair atau bukan? Iya. Tapi mereka sudah punya nama tersendiri, kafir, musyrik. Ya, bukan ahli maksiat lagi, sudah jadi sudah beda lagi istilahnya. Ahli maksiat dan ahli kabirah, ya, pelaku maksiat dan pelaku dosa besar itu khusus untuk istilah apa? Orang-orang yang Islam, orang mukmin yang belum dihukumi murtad, yang tidak dihukumi murtad karena dosa-dosanya. Ya. Nah, tindakan Ahlussunnah seperti ini, sikap Ahlussunnah kepada pelaku dosa besar, pelaku maksiat, dengan tidak mengkafirkan mereka, itu menyelisih Khawarij. Karena Khawarij itu yukafirun, mengkafirkan ahli kiblat kalau berbuat maksiat atau berbuat dosa besar. Maka boleh sampaikan kama yaf'alu al-Khawarij. Ya, seperti yang dilakukan oleh Khawarij. Bal al-ukhuwah al-imaniyah sabitatun ma'al ma'asi. Yang benar, namun yang benar bahwa ikatan persaudaraan iman tetap terjalin, tetap ada. Meskipun dia bermaksiat. Jadi enggak hilang status persaudaraan iman. Di kalangan orang yang beriman walaupun apa? Pelaku maksiat. Ya, jadi ditekankan di sini karena adanya Khawarij ini yang suka apa? Mengeluarkan status iman dari apa? Dari orang berislam yang berbuat dosa besar atau berbuat maksiat. Nah, Ahlussunnah enggak begitu. Ya, mereka tetap saudara seiman walaupun apa? Pencuri, peminum khamar, tukang bersih. Nah, itu saudara kita seiman. Ya. Tapi kalau musyrik, kafir, itu apa? Saudara kita semanusia. Ya. Ya, bukan seiman. Ya, saudara sesama anak Adam. Saudara dalam sisi nasab, bukan saudara siapa? Agama, keimanan. Nah, secara nasab sama-sama anak Adam. Sudah, lalu beliau sampaikan dalil tentang tidak hilangnya persaudaraan iman dari pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin. Ini bahasanya siapa? Ahlul kiblat. Adapun pelaku maksiat dari non ahlul kiblat, maka enggak ada apa? Karena secara asal mereka bukan saudara seiman. Walaupun mereka enggak bermaksiat sekalipun, tapi dengan punya maksiat yang mutlakoh, maka mereka tetap bukan saudara kita seiman.
walaupun nggak pernah berzina, nggak pernah minum khamar, nggak pernah mencuri, tapi nggak punya apa pokok keimanan, maka mereka ya bukan saudara. Ini bahasanya bagi sesama mukminin, sama muslimin, yang dohirnya kita melihat pada dohirnya dia ahlul kiblat, muslim. Maka dalilnya ini, Allah berfirman, kama qala subhanahu fi ayatil qasas, kisos, fi ayatil kisos, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilaihi bi ihsan. Allah berfirman dalam ayat tentang kisos, maka barang siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya dengan sesuatu permaafan, maka hendaknya dia ikuti dengan cara yang baik dan tunaikan kepadanya dengan cara yang terbaik. Ya, saitnya di sini mana? Min akhihi. Jadi si pembunuh mendapatkan permaafan dari wali terbunuh. Nah, wali terbunuh ini dikatakan oleh saudaranya. Jelas yang dimaksud saudara seiman, karena antara pembunuh dengan yang dibunuh tidak ada hubungan nasab. Ya, maka kalau ada pembunuh, seorang muslim yang membunuh, dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Ya. Kemudian ternyata yang semestinya dia harus dibunuh dikisos, pihak ahli walul qatl, jadi wali pihak terbunuh memberikan permaafan dengan cukup membayaran saja misalnya. Diat saja misalnya. Ya, maka ya dia tunaikan. Nah, dikatakan loh akhihi. Ufiyalum akhi, dimaafkan oleh saudaranya. Ini saudara menunjukkan bahwa si pembunuh tadi yang telah berbuat dosa besar tidak Allah hilangkan status keimanan darinya, karena masih tetap dianggap saudara seiman dengan walil qatl, walil maktul, dari wali pihak yang terbunuh. Demikian juga firman Allah yang lainnya, wa qala wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fasluhu bainahuma fa in baghat idahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fasluhu bainahuma bil adl waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah fasluhu baina akhwaikum. Dan apabila dua kelompok dari orang-orang yang beriman saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Maka apabila salah satu dari kedua kelompok tersebut membangkang atau yang lainnya, maka perangilah pihak yang membangkang sampai mereka kembali kepada perintah Allah Ta'ala. Maka apabila mereka telah mau kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan cara adil dan tepat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang muksid, yang adil, yang tepat, yang pas dalam perbuatannya. Hanyalah kaum mukminin itu saudara, saling bersaudara. Maka damaikanlah antar saudara kalian. Ya, perhatikan di mana di sini bukti bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir, Ahlussunnah tidak mengkafirkannya karena sesuai dengan informasi Allah Ta'ala. Allah katakan, maka apabila dua kelompok mukmin saling berperang, ya, ini kan berarti saling bunuh. Otomatis ada pihak yang terbunuh dan memerangi kaum mukminin dosa besar. Dosa besar. Tetapi Allah sebut apa? Ta'ifatani minal mu'minin, bukan ta'ifatani minal kafirin. Ya. Minal mu'minin. Dalam kondisi mereka saling bunuh, tetap dua-duanya apa? Orang beriman. Dan dikuatkan pada ayat berikutnya, innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga orang beriman itu bersaudara walaupun sedang saling membunuh, tetap. Walaupun yang satu membunuh yang lainnya dan masing-masing bersemangat untuk membunuh yang lainnya dan terjadi yang terbunuh, maka keduanya tetap bersaudara secara iman. Maka saudara yang dimaksud saudara seiman. Ya, itu buktinya bahwa dosa besar tidak menghilangkan status keimanan. Ayatnya sangat jelas.
Ya. Kemudian kita ke kalam berikutnya. Halaman 220. Perhatikan baik-baik halaman 220. Boleh sampaikan wala yuslabuna al-fasiqu al-milliyu ismal iman bil kulliyah wala yukhalladunahu finnar kama taqulu al-mu'tazilah bal al-fasiq yadkhulu fi ismil iman al-mutlaq kama fi qawlihi fatahrir raqabati mu'minah waqad la yadkhulu fi ismil iman al-mutlaq kama fi qouli ta'ala innamal mu'minuna alladziina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Ya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah atau ya saya keliru baca tadi wa yuslibuna al-fasiq al-milliyya ismal iman bil kulliyah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak menafikan, tidak menghilangkan orang yang fasik tapi dia al-milli, fasik dari kalangan kaum muslimin. Orang yang fasik al-milli, maka kefasikannya adalah kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam, karena kefasikan ada dua. Fasik yang mengeluarkan dari Islam disebut fiskun, dan ada fasik yang tidak mengeluarkan dari Islam, itu fiskun duna fiskin. Ya, jadi fasik ada dua. Aktivitas keluar dari ketaatan kepada Allah namanya kefasikan. Nah, kefasikan ada dua model. Kefasikan yang berdampak hilangnya iman seorang, dan ada kefasikan yang tidak berdampak keluarnya seorang dari iman. Disebut al-fasikul milli, al-milli ya. Jadi fasik tapi tetap dia dalam milatul Islam, tidak keluar dari Islam. Ya, maka orang yang fasik dari kalangan kaum muslimin tidak dihilangkan darinya iman secara totalitas. Ada kata-kata tidak dihilangkan secara totalitas, berarti apa? Berarti dihilangkan darinya iman. Ya, tapi enggak totalitas. Dinafikan darinya iman, tapi enggak totalitas. Ya, jadi pelaku dosa besar dinafikan iman tuh enggak? Dinafikan, tapi enggak totalitas. Dinafikan. Yaitu dinafikan apa? Kesempurnaan iman. Maka Ahlussunnah wal Jamaah wal yukhalidunahu tidak menyatakan bahwa mereka akan abadi dalam neraka. Ahlussunnah tidak menyatakan mereka akan abadi dalam neraka. Ingat, tidak menyatakan bahwa mereka akan abadi neraka. Itu tidak sama dengan tidak menyatakan mereka tidak akan masuk neraka. Ya. Dan juga tidak menyatakan bahwa mereka pasti masuk neraka. Karena tidak abadi neraka, ya. Ada mereka masuk tapi enggak abadi, atau enggak masuk sama sekali. Tapi lebih doir di sini bahwa seandainya mereka masuk neraka, maka Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan mereka tidak akan abadi di neraka. Siapa maksudnya? Yaitu al-fasik al-milli, atau pelaku dosa besar, yang meskipun tidak dinafikan iman secara totalitas, tapi dinafikan kesemuanya iman. Nah, neraka itu tempatnya orang-orang yang tidak sempurna imannya atau tidak beriman sama sekali. Itu mereka tempatnya neraka. Untuk orang yang tidak sempurna imannya tergantung kehendak Allah, apakah Allah mengampuninya atau Allah menghadapnya di neraka. Dan seandainya Allah menghadapnya di neraka, maka Allah tidak akan menghadap mereka dengan abadi dalam neraka. Nah, siapa yang mengatakan bahwa mereka akan abadi di neraka? Kama taqulu al-mu'tazilah, seperti yang dikatakan oleh
Mu'tazilah. Apakah hanya Mu'tazilah? Tidak. Termasuk Khawarij. Khawarij juga mengatakan demikian, bahwa mereka akan abadi neraka. Sama dengan Mu'tazilah. Bahkan Mu'tazilah yang terpengaruh Khawarij. Karena asal paham bahwa pelaku dosa besar di neraka itu dari Khawarij. Lalu dicontek oleh Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah buat madhab sendiri dalam statusnya tentang nasib mereka di dunia, hukum mereka di dunia. Kalau tadi di pelajaran sebelumnya tadi, bahwa Khawarij apa? Mengkafirkan orang fasik milli. Orang fasik atau orang Islam yang berbuat dosa besar dikafirkan oleh siapa? Khawarij. Adapun Mu'tazilah tidak mengatakan mereka kafir. Tapi apa yang mereka katakan? Siapa ingat? Apa omongan Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar? Status mereka di dunia apa? Hah? Apa? Pelariman dan kufur? Kalau itu sama dengan Khawarij berarti. Siapa ingat? Saya dengar samar-samar tapi nggak ihan. Artinya apa? Ya. Karena ini masalah hafalan. Ya. Karena itu masalah hafalan secara istilahnya. Tapi secara pemahamannya antum nggak boleh lupa. Tapi nggak apa-apa, Ding. Nggak apa-apa juga antum lupa pemahaman orang. Yang penting jangan lupa pemahaman antum itu ya. Lupa pemahaman orang nggak apa-apa. Yang penting jangan apa? Lupa pemahaman sendiri yang benar. Pokoknya kalau nggak begitu salah. Apapun model pemahamannya itu yang penting. Berbagai macam model pemahaman kan banyak. Yang penting kalau antum nggak menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah berarti apa? Ya nggak salah pemahamannya. Menyelisih banyak modelnya dan nggak harus hafal. Tapi hafal lebih bagus ya. Paham lebih bagus. Itu apa? Manjilah baina man atau tidak mukmin dan tidak pula kafir. Tidak mukmin dan juga tidak pula kafir. Pelaku dosa besar menurut siapa? Mu'tazilah. Ya. Di dunia disebut ini ada pezina. Dia sholat tapi berzina. Oh, dia tidak mukmin. Kafir enggak juga. Nah terus ya dia berada dalam satu kondisi di antara dua kondisi. Kondisi iman dan kondisi kafir. Nah, dia di antara itu. Maka enggak kita sebut mukmin dan enggak kita sebut juga kafir. Itu apa? Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar. Nasibnya di dunia salah hukum di dunia. Tapi di akhirat apa? Nanti abadi di neraka. Sama dengan paham Khawarij. Sama dengan paham Khawarij. Ya. Lalu berbawakan dalilnya. Jadi namun orang yang fasik tadi, milih tadi, yang berbuat dosa besar itu tetap masuk dalam penamaan iman. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, maka bebaskanlah orang mukmin, budak yang beriman. Nah, perintah Nabi bebaskanlah, perintah apa? Perintah Allah bebaskanlah, merdekakanlah budak yang beriman. Ya, kalau mau membebaskan budak, pilih yang beriman, walaupun berzina boleh. Dia ada budak suka zina. Kemudian dibebaskan, boleh? Melakukan perintah ini? Boleh. Jadi bukan berarti harus mukmin yang sempurna yang penting mukmin, mau berzina, mau pencuri khamar, mau pencuri mau bunuh khamar, silakan. Enggak apa-apa. Selama dia muslim, dohirnya mukmin, silakan bebaskan. Dan terkadang si fasik ini enggak masuk dalam kategori iman yang mutlak pada firman Ta'ala, hanyalah orang-orang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah Ta'ala, takutlah hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Nah, ini pezina, penuh khamar gak masuk di sini. Gak masuk apa? Pada innamal mu'minun. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah menafikan iman model yang ke ayat yang pada innamal mu'minun dari siapa? Dari pelaku dosa besar, tapi tidak menafikan iman pada ayat
fatul raqabati mu'minah. Ya, karena pada fatul raqabati mu'minah yang penting dia punya pokok keimanan walaupun enggak sempurna. Ada innamal mu'minun ini untuk orang yang imannya sempurna. Nah, orang itu fasik milih keadaannya adalah dia termasuk mukminah, termasuk mukmin pada ayat fatul raqabah mu'minah dan dia tidak masuk pada apa? Innamal mu'minun. Jadi dinafikan darinya apa? Kesempurnaan iman. Tidak dihilangkan darinya iman secara totalitas. Itu sikap Ahlussunnah wal Jamaah kepada pelaku dosa besar. Nah, kalau dikatakan apakah dia mukmin? Nah, dia itu mukmin tapi naqisul iman atau fasik dengan sebab dosa besarnya. Ya, tapi mukmin dengan sebab imannya. Orang fasik bukan orang kafir. Dia orang fasik bukan orang kafir. Orang fasik yang kurang imannya. Ya. Itu ketika orang fasik yang kurang imannya menunjukkan itu adalah fasik milih. Dia orang fasik kafir, itu berarti dia bukan fasik milih. Karena fasik kadang diletakkan untuk orang mukmin, kadang diletakkan untuk orang kafir. Maka fasik milih artinya fasik dari kalangan kaum mukmin, fasik kafir ya fasiknya orang kafir. Demikian juga wa qaulu sallallahu alaihi wasallam la yasni al-jani hina yasni wa huwa mu'min wa la yasriqu asariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yasrabul khamr hina yasrabu wa huwa mu'min wa la yantahibu nuhbata dati harafin yarfa'un nas ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Kata Nabi SAW bahwa tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina lalu dia dikatakan mukmin. Demikian juga tidaklah pencuri mencuri ketika dia mencurinya kemudian dia dikatakan mukmin. Demikian pula tidaklah seseorang minum khamar ketika dia minumnya dia disebut mukmin. Artinya enggak dikatakan mereka semua mukmin dengan sebab maksiatnya tadi. Nah, yang dimaksudkan mereka tidak dikatakan mukmin artinya tidak mukmin yang sempurna maksudnya. Bukan berarti mereka tidak mukmin dengan tidak punya iman sama sekali. Dan tidaklah seorang mengambil barang yang punya keistimewaan yang orang memandang kepadanya, mengangkat pandangan pandangan mereka kepadanya karena dianggap barang yang berharga yang mulia, ketika dia mengambilnya kecuali dia dalam keadaan dia mukmin. Ya, jadi hadis ini menguatkan apa yang tadi dikatakan oleh mu'alif. Lalu gimana kita mengatakannya? Wa naqulu wa mu'minun naqisul iman au mu'minun bi imani fasiqun bi kabiratihi fala yu'ta al ismul mutlaq wal yuslabu mutlaqul ism. Maka kita katakan dia itu mukmin tapi kurang imannya, atau mukmin dengan sebab imannya tapi fasik dengan sebab apa? Dosa besarnya. Maka tidak disematkan kepadanya nama iman secara mutlak dan tidak dihilangkan darinya pokok keimanan. Tidak dia mukmin titik, enggak. Dikatakan apa? Dia enggak beriman titik. Juga tidak. Ya. Dia enggak beriman sama sekali, enggak boleh. Dia mukmin, enggak boleh. Jadi dia mukmin tapi kurang imannya. Atau dia fasik karena dosa besarnya. Dia fasik karena dosa besarnya. Tapi dia mukmin dengan imannya. Tapi fasik dengan dosa besarnya. Nah, itu yang kita katakan kepada mereka. Pelaku-pelaku dosa besar dari ahlul kiblah. Ini hanya berlaku untuk ahlul kiblah, tidak berlaku untuk orang kafir. Istilah seperti ini. Ya, yang tidak hilangkan nama iman secara totalitas dan juga tidak disematkan padanya nama iman secara total. Tapi ditafsil, dirinci. Ya, mereka mukmin kurang imannya atau fasik dengan sebab dosa besarnya. Ya. Sampai di sini. Tentang apa? Tentang al-iman, babul iman.
Dan dibuka pertanyaan. Kita sampai jam berapa Mas? 11:45 ya, masih ada pertanyaan dan bisa dilanjutkan dengan kuisnya. Nanti kalau nggak cukup pertanyaannya. Tinggal nanti habis istirahat kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Dan kayaknya nggak selesai ini ya. Hari ini. Sendak. Keluar dari Ya, sendak. Islam. Nah, itu gimana mendudukan? Barakallahu fiik. Terkait dengan mentatabba'u rukhsatul sendak. Jadi sebagian ulama ada mengatakan barang siapa yang mencari rukhsah ulama, artinya mencari pendapat-pendapat yang ringan dari fatwa para ulama, maka dia bisa tersendak, lama-lama dia zindik. Ya, perhatikan. Jadi karena kalau orang yang beriman itu adalah siap untuk menerima baik itu mudah atau ringan baginya, ya, baik mudah atau ringan baginya. Nah, orang yang mencari-cari fatwa yang ringan, ya, jadi ada indikasi dia sesungguhnya dia tidak beriman, ya, tapi dia ingin selamat dari apa? Dari celaan manusia. Maka untuk mempertanggungjawabkan di hadapan manusia riaan, ya, maka dia apa? Dia ini ada kok fatwanya, ini ada fatwanya. Padahal itusnya dia nggak beriman, dia nggak. Jadi memang apa? Dia inginnya nggak mau patuh dan tunduk kepada Allah, nggak mau terikat dengan hukum Allah. Maka dia cari semuanya mana yang ada perbedaan. Maka setiap ada perbedaan pendapat, maka dia pilih yang apa? Yang paling sesuai dengan hawanya, yang paling ringan, karena dia nggak mau terbebani dengan syariat. Dan sesungguhnya dalam hatinya nggak ada kepatuhan, nggak ada ketundukan, tetapi dia yang malu kalau apa? Kalau meninggalkan syariat. Malu kepada siapa? Bukan kepada Allah, kepada manusia, sehingga dia bisa berhujah di hadapan manusia, walaupun sebenarnya hatinya apa? Dia tidak ada ketundukan. Jadi munafik, ya, maka zindik, sendak. Jadi bisa kemudian akhirnya mengarahkan, karena apa sih yang nggak ada perbedaan pendapat? Ya, ada mut'ah, ada perbedaan pendapat, dia pilih mut'ah. Ya. Kemudian musik, ada perbedaan, dia pilih apa? Musik halal. Ya. Terus begitu. Apalagi nanti zina, ya kan? Kalau suka sama suka enggak, ya. Maka enggak, itu yang maksudnya yang ada pemaksaan dari bisnis yang pemerkosaan itu baru. Terus kan enggak, itu ada yang. Jadi udah, pokoknya yang penting ada sebagian apa? Berpendapat. Dia katakan. Ya, maka itu yang kemudian juga banyak diambil oleh sebagian orang yang kemudian ketika ulamanya yang berfatwa tentang nggak masalah berbagai macam tradisi yang ada saja dan sebagainya, dia milih nggak masalah. Ada nih fatwa ulamanya saja nggak apa-apa. Padahal dia sebenarnya nggak ada dalam hatinya ketaatan kepada syariat, nggak ada. Cuma dia ingin apa? Menutupi apa? Tadi. Dan itu ya tadi berawal dari dia mencari rukhsah, akhirnya apa? Nggak peduli baginya fatwa itu benar toh salah. Dan seandainya pun sesungguhnya dalam artinya tahu ini salah, tapi nggak peduli, dia akhirnya masuk ke dalam kekafiran, sindik. Yang kesindik menjadi sindik karena apa? Itu berdampak rusak pada manusia yang lainnya. Kalau munafik tok itu kembalinya pada diri sendiri, tapi kalau sindik berdampak juga kerusakan yang lainnya. Karena apa? Dia akan apa? Akan mempengaruhi yang lainnya dengan apa? Dengan menyampaikan fatwa-fatwa yang menghalal kannya, sehingga orang terpengaruh. Maka zindik itu lebih parah dari apa? Munafik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Kan Pak Rafiq. Mohon dijelaskan tentang ini Ustaz, apa yang amalun tarki. Apa namanya? Apakah harus diniatkan atau secara otomatis itu sudah jadi pahala gitu. Ya baik. Secara umum, kalau amalan tarki itulah dilakukan orang mukmin,
yang dia punya prinsip bahwa dia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka dapat dia dengan tadi. Dan itu bisa dilihat pada ketika dapat ujian. Apakah ketika dia dapat ujian dia tinggalkan atau tidak? Ketika setiap dapat ujian dan dia nggak meninggalkan, berarti ada indikasi selama ini dia meninggalkannya bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena nggak ada selera. Ya, karena lagi malas. Maka meninggalkan sesuatu bukan karena Allah Ta'ala itu nggak dapat pahala. Yang meninggalkan yang dapat pahala karena Allah Ta'ala. Ya, man hamma bisayatin falam ya malha. Nah ini barang siapa yang punya condong untuk berbuat jelek tapi dia nggak kerjakan, itu yang dapat pahala. Jadi secara tabiat sebenarnya ya kalau kemudian itu nggak dilarang oleh syarat dia akan kerjakan, tapi dia tahu itu dilarang syarat dia enggak. Jadi bukan sekedar karena tabiat dia. Nah kalau orang punya tabiat maka ditambahkan niat. Orang nggak suka khamar, memang tabiatnya nggak suka khamar, gimana? Gitu apa enaknya khamar itu? Kalau semata-mata itu nggak dapat pahala. Tapi karena khamar satu sisi nggak suka. Dan lebih dari itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka saya nggak akan menunda karena dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah Allah takdirkan saya juga nggak suka. Berzina itu akhlak yang tercela. Semua orang tahu zina itu tercela, jelek. Dan Allah melarang berzina. Alhamdulillah saya nggak punya selera berzina sama sekali. Alhamdulillah. Ya. Jadi kan nikmat kan, gitu maksudnya. Tapi tadi, jadi saya tahu itu dilarang Allah, maka saya nggak bilang. Dan alhamdulillah Allah takdirkan saya juga nggak punya selera. Tapi kalau modalnya hanya nggak punya selera, nggak dapat pahala. Tapi kalau dia dibarengi dengan keimanan, maka maka kata Nabi kan halal tal halal, wa haram tal haram, atau yang seperti itu. Dan kamu mengharamkan yang haram, artinya kamu meyakini keharaman yang haram lalu meninggalkannya. Jadi meyakini keharaman yang haram itu lalu kemudian meninggalkannya. Kalau halal tal halal berarti kamu meyakini kehalalannya dan ya kamu terserah kamu mau melakukannya atau tidak melakukannya. Yang penting kamu yakin bahwa beras itu halal. Mau makan beras boleh, enggak juga boleh, apalagi sekarang beras lagi mahal. Antum boleh pakai yang lainnya, boleh antum boleh, enggak mesti makan beras. Tapi harus yakin kalau beras halal. Kalau anda meyakini beras haram, kafir. Ya, karena mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, gitu. Silakan Pak Gil. Ya, ya, besar, betul. Ya, ya, itu Pak tahu diri namanya. Hah? Enggak kan cuma, iya kalau bisa, kalau enggak, jadi itu namanya tahu diri. Abu Bakar Siddiq kalau memilih sholat malam sebelum tidur. Saking jangan sampai kemudian nanti kebablasan. Mending sholat daripada ternyata kebablasan. Nah, mending jaga iman daripada ujian nggak bisa, gagal. Ya kalau kuat, kalau enggak, maka ada syarat hijrah. Dan itu yang lebih. Jadi kalau kemudian kita bisa untuk kemudian selamat, maka menyelamatkan diri. Tidak kemudian. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu besar sekali pahalanya atas kesabarannya. Nggak nyoba-nyoba. Sini wanita yang secantik apapun coba datang ke sini, nggak begitu. Kepedean sebenarnya. Kepedean. Maka nggak kemudian kita safar ke negeri kafir. Ya. Kalau tadi kan khawatir nggak punya. Jadi nggak kemudian. Jadi kalau ada tantangan menghindar. Tapi kalau ada tantangan kuat. Jadi kita nggak punya kekuatan menghindar, maka ya bertahan.
karena nggak punya kekuatan mengajak lari, maka ya bagus. Enggak, jangan tes iman. Enggak. Nah, itu mah celaka nanti dia. Celaka ya. Celaka itu. Apa? Dosa, tanpa hajat dosa. Dosa, haram. Apa yang dibahas dalam salah satu usul? Sudah pernah disampaikan apa? Ya, atau apa ketika itu apa? Enggak saya sampaikan, yang jelas ada di salah usul dalam salah saya Utsaimin tentang apa? Haramnya pergi ke negeri kafir kecuali ada masalah. Ya. Ada masalah yang lebih besar. Karena artinya ya mungkin untuk dakwah atau kemudian karena tidak belajar di sana, nggak ada tempat untuk belajar kecuali di sana, atau tugas negara dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Ada yang lain? Cukup? Ya, silakan dilanjutkan dengan Pak kuis ya. Karena Pak kita masih banyak dan nggak apa-apa ya kalau kemudian Pak nggak tertuntaskan, kita tuntaskan Pak satu pertemuan lagi ya. Karena waktunya kita sampai jam. Ustadz, ini karena waktunya 11.32. Kalau untuk yang bab sahabat 15 soal. Kalau berikutnya bab ahli bait ada 5 soal, istri Nabi ada 5 soal. Mau yang sahabat Nabi 15 gak apa-apa Ustadz? Paling 5 menit paling gak apa-apa ya? Yang sahabat Nabi 15 soal. Ya. Baik Ustadz. Sahabat Nabi. Baik Bapak-bapak, bersiap kembali di kuisis. Apa? Korek ya? Korek. Baik. Sebentar saya siapkan. Di mana? Nggak apa-apa. Ya. Siap ya? Siap ya? Monggo. Masuk joinmyquizzes.com. Joinmyquiz.com. 680 690 068. Ya Pak, monggo nggak apa-apa Pak. Lanjutkan ya Pak. Nggak apa-apa Pak, lanjutkan aja. Kalau masuk ulang 690 068. Bisa Pak Giri? Baik, ada yang masih belum? 20 ya? Lanjut ke 21. Ikut aja dulu Pak, sebentar lagi juga ganti. Saya nggak tahu kalau scene terakhirnya begini, saya nggak lihat yang peserta. Ada yang belum? Pak Giri kita coba ya. Baik, 3, 2, 1. Kita mulai ya. Bismillah. 21. Betul Pak Giri ya? Monggo. Nanti kita sidang, yang satu kita sidang. Kita sidang. Yang benar yang salah pencet. Iya. Salah pencet gitu. Baik. Kita lanjut ya. Monggo.
Itu soalnya sahabat dia, ini sahabat. Oke, kita lanjut. Aduh. Aduh. Kalau menaik katanya. Baik, lanjut. 24. Berarti sampai 35. Pak Rudi mau pakai mic? Baik, lanjut. Lanjut. Koma Pak D, koma. Baik, lanjut. Pulang habis ini ya, lulus ya. Baik, lanjut. Baik, lanjut. 29.
Baik, 33. Baik, 2 soal terakhir. Terakhir. Kapur Ustaz, 15 soal sahabat kami. Ya. Pas ya, waktunya juga ya. Iya, Ustaz. Ya. Ya, kita istirahat dulu atau di ini dibahasnya nanti. Ya, kita istirahat dulu.
kita saya tutup dulu. Subhanakallah bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita istirahat. Bismillahirrahmanirrahim.